Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2914 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, dan memberkati kami semua. Bukakan, singkapkan kebenaran melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan serta renungkan bersama-sama pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop ke-6 meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan belajar tentang nubuatan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Haleluya. Kita akan belajar tentang rahasia-rahasia firman yang disingkapkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Haleluya. Dan hari ini kita belajar meterai yang pertama, kedua, dan ketiga. Meterai yang pertama, saudara, di ayat 1 dan ayat 2. Saya bacakan ayat 2 saja. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat di meterai yang pertama ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dia mengendarai kuda putih yang membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Saudara, warna putih di sana melambangkan kesucian dan melambangkan damai sejahtera serta simbol kemenangan. Haleluya. Saudara, dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 itu sama juga. Kuda putih dan yang menungganginya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menunggangi kuda putih itu memegang apa?
sebuah panah. Panah itu adalah senjata. Dan senjata dari Kristus Yesus Tuhan adalah firman. Amin. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman adalah kekuatan Allah. Firman itu adalah senjata Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, senjata gereja adalah harus melaksanakan firman. Perintah Tuhan apa? Pergi, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, itu adalah senjata kita orang percaya, yaitu memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita, rupanya itu adalah serangan kepada kuasa kegelapan. Makanya iblis gak suka orang-orang percaya pergi memberitakan Injil. Makanya ada banyak serangan kepada orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Karena apa? Ada kuasa Tuhan menyertai orang-orang yang memberitakan kabar Injil keselamatan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panah itu adalah senjata. Senjata itu adalah firman. Dan ketika kita melaksanakan firman, kita punya senjata yang luar biasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa kegelapan akan diruntuhkan melalui pemberitaan Injil setiap orang percaya. Haleluya. Saudara perhatikan juga, ada sebuah mahkota. Mahkota di sini dalam bahasa aslinya Stefanos. Mahkota kemenangan. Amin. Buat mereka yang memenangkan jiwa bagi Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita pergi memberitakan kabar baik, saudara, kita mendapatkan Stefanos itu, mendapat mahkota. Dan mahkota di sini bicara untuk pemberita Injil. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita giat mengerjakan amanat agung ini. Amin. Karena ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang perlu diselamatkan melalui pemberitaan Injil dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua telah diselamatkan karena pemberitaan Injil. Oleh karena itu saudara, beritakan Injil. Amin. Selamatkan jiwa-jiwa yang belum mendengar tentang Injil keselamatan itu. Mereka perlu mendengar kabar baik ini dari mulut saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa seekor kuda putih dan orang yang menungganginya, yang memegang sebuah panah itu, dia mengenakan mahkota, dia maju sebagai pemenang untuk merebut apa? Kemenangan. Haleluya. Saudara, dengar baik. Hasil akhirnya sudah pasti. Yesus keluar menjadi pemenang. Amin. Kita tinggal ikut di pihak Tuhan Yesus saja yang telah menang itu. Amin. Maka saudara akan melihat semua orang yang ada di pihak Kristus Yesus Tuhan, semuanya mendapat upah. Selain daripada surga, selain daripada keselamatan, mereka akan turut memerintah bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara, meterai yang pertama ini bicara tentang kemenangan Injil. Amin. Makanya saudara dan saya sebagai orang yang percaya, kita harus memberitakan Injil. Kalau saudara tidak memberitakan Injil, pertanyaannya, saudara ada di pihak siapa? Kalau saudara ada di pihak Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya wajib memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Amin. Dan orang-orang yang memberitakan Injil diberikan mahkota dan ada di pihak Tuhan Yesus, di pihak orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Meterai yang kedua saudara, di ayat 3 dan ayat 4, saya bacakan di ayat 4, dan majulah seekor kuda lain.
seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, meterai yang kedua ada seekor kuda merah padam, merah darah. Sangat kontras dengan kuda putih tadi, saudara, di mana kuda putih dan orang yang menungganginya membawa damai, membawa kemenangan. Tapi setelah itu datang kuda merah padam, kuda merah darah. Ini memberikan arti akan datang perang yang besar. Jadi habis Injil disebar, rupanya reaksi dari orang-orang yang menolak akan Injil itu, mereka menolaknya dengan peperangan. Saudara, Matius 24 di sana firman Tuhan berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Kerajaan-kerajaan akan bangkit melawan kerajaan-kerajaan. Dan saya katakan bahwa ini sedang terjadi. Amin. Sedang terjadi, sedang tergenapi, saudara. Bapak Ibu Saudara, yang menungganginya dikaruniakan untuk mengambil damai sejahtera di bumi. Artinya dunia akan semakin kacau, saudara. Tapi ingat, yang memberi kuasa kepada orang yang naik menunggangi kuda merah padam tadi, yang memberi dia kuasa adalah anak domba. Artinya, walaupun dunia kacau balau karena perang, ingat Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Saudara lihat, mereka akan saling bunuh satu dengan yang lain. Karena apa? Damai sejahtera diambil, saudara. Kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Artinya akan terjadi peperangan yang dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, meterai yang kedua saya lihat di sini. Ini adalah konsekuensi dunia menolak Injil. Mereka yang menolak damai sejahtera, mereka yang menolak kemenangan dari Tuhan, mereka menolaknya dengan cara apa? Perang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat meterai kedua ini sudah dibukakan. Saudara lihat, dunia sekarang sedang berkecamuk karena perang di Timur Tengah, saudara. Tapi satu dunia merasakan dampaknya, betul? Bapak Ibu Saudara, saya yakin saudara, kalau sudah tiba waktunya ini akan meluas. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Injil Matius tadi, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Peperangan akan semakin luas, tapi tenang, kita anak-anak Tuhan. Kita mendapat perlindungan Tuhan. Peperangan yang hebat dahsyat bukan berarti Tuhan sudah lepas kendali. Tidak, Tuhan tetap mengendalikan apa yang terjadi dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar meterai yang kedua. Ini bicara tentang perang. Karena apa? Karena dunia menolak Injil. Konsekuensinya perang. Meterai yang ketiga, ayat 5 dan ayat 6, perhatikan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini bicara tentang ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Timbangan di sini, kalau kita belajar dalam bahasa aslinya sugos, ini timbangan di pasar buat ngukur gandum, saudara. Artinya, makanan akan jadi barang mewah. Karena apa? Karena perang. Perekonomian hancur.
semua harga naik. Terjadilah krisis perekonomian seperti sekarang. Dolar sudah mau tembus 20.000, saudara. Bapak Ibu Saudara, metra yang ketiga ini bicara krisis perekonomian. Dan saudara lihat, sekarang benar-benar terjadi. Karena perang di Timur Tengah, akhirnya apa saudara? Terjadi krisis di berbagai negara. Bapak Ibu Saudara, secupak gandum sedinar, secupak itu ukurannya sama seperti 1 liter. 1 dinar itu gaji upah harian. Saudara, gandum itu makanan orang yang berduit. Saudara perhatikan 3 cupak jelai sedinar. Jelai itu makanan untuk kuda, untuk binatang. Tapi saudara lihat, harganya melonjak naik. Saudara lihat sekarang apa yang terjadi saudara. Krisis perekonomian yang luar biasa, semua harga meroket saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang nubuatan ini, bahwa akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Sampai orang susah mau beli makanan karena semua harga naik. Yang kaya saudara mereka kurang sedikit, tapi orang miskin semakin melarat. Bapak Ibu Saudara, ini yang akan terjadi. Tapi ada pesan firman Tuhan yang luar biasa di sini. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudara, minyak ini bicara tentang pengurapan. Minyak ini bicara tentang Roh Kudus. Dan anggur ini bicara tentang sukacita. Walaupun dalam keadaan krisis perekonomian, firman Tuhan ini mau memberikan penjelasan kepada kita. Jangan rusak minyak dan anggur. Jangan sampai kesulitan perekonomian akhirnya saudara kompromi dengan dosa. Krisis perekonomian boleh terjadi karena perang, tapi pengurapan dan sukacita tidak boleh dirusakkan, tidak boleh hancur. Saudara dengar ini baik-baik, ada banyak orang mereka memilih gandum daripada minyak dan anggur. Akhirnya apa saudara? Banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena masalah perut. Saudara dengar ini baik-baik. Yang harus kita jaga sekarang ini adalah pengurapan, yaitu minyak, yaitu Roh Kudus, dan tetap sukacita. Karena Tuhan membenci sungut-sungut. Makanya yang harus kita lakukan itu kebalikan daripada sungut-sungut adalah sukacita. Walaupun susah, walaupun melarat, tetap sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar metra yang ketiga. Ini bicara krisis perekonomian. Krisis boleh terjadi, tetapi persekutuan kita dengan Roh Kudus dan juga apa yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita kerjakan dengan sukacita. Itu yang harus kita jaga. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, metra yang pertama, kedua, dan ketiga. Metra yang pertama bicara tentang kemenangan Injil. Metra yang kedua bicara tentang perang sebagai konsekuensi dunia menolak berita Injil. Dan yang ketiga bicara tentang krisis perekonomian. Saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan kita waspada. Firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita bahwa apa yang akan terjadi nanti atau mungkin sedang terjadi sekarang ini, kita harus selalu waspada, jaga iman kita, pengharapan kita, dan tetap melakukan segala sesuatu dengan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati. Tuhan dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari
Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.